Ij'alna laka wa fika wa ma'ak. Biarkanlah kami untukmu, di dalammu dan bersamamu. Aridna dari rada yarudu ya, aridna bukan radiyah, dari rada bukan radiyah. Aridna bi khidmatika, berilah kami kenyamanan di hati kami ketika berkhidmat kepadamu. Terjemahannya jadi panjang ya. Aridna bi khidmatika, berilah kami kenyamanan di hati ketika berkhidmat kepadamu. Sebab ada orang berkhidmat tapi nggak nyaman kan, karena ada keterpaksaan kan, betul nggak? Kalau kitanya cinta, seneng nggak? Nah itu. Ij'al akhdana wa ta'ana laka, dan jadikanlah apapun yang kami terima dan yang kami beri, baik tik maupun gift, semuanya adalah untukmu. Ketika aku mengambil untukmu, ketika aku memberi juga untukmu. Ini penting sekali. Artinya bahwa ketika kita bersedekah juga, kalau bukan untuk Allah mah ya bukan kebaikan. Kalau untuk diri sendiri, ujungnya apa? Minta imbalan kan? Ya, berarti kan bukan sedekah, menghutangi budi orang. Kalau hutang uang bisa dibayarkan, kalau hutang budi. Ya. Jadi ketika kami memberi, ketika kami menerima, semuanya adalah hanya untukmu saja. Tahir bawatinana an ghairika, bersihkanlah hati kami dari pengaruh siapapun selain engkau. Bersihkanlah hati kami dari apapun selain engkau. La turina haitsu nahaitana, dan janganlah kau perlihatkan kepada kami sesuatu yang engkau larang. Nantinya kepengen, jadi minta supaya jangan diliatin gitulah. Wala tufqiduna haitsu amartana, dan jangan sampai kami kehilangan upaya ketika engkau memerintahkan kepada kami, dan jangan sampai kami kehilangan upaya ketika engkau memerintahkan kepada kami. Artinya apa? Ya mohon diberi fasilitas, diberi kemudahan untuk melakukan perintahmu. La taj'al zahirana fi ma'asika, dan jangan kau jadikan lahir kami melakukan kemaksiatan terhadapmu. Wa bawatinana fi syirki bika, dan jangan kau biarkan batin kami melakukan kemusyrikan terhadapmu. Khudna min nufusina ilaika, renggutlah jiwa kami menuju kepadamu. Ij'al kullana laka aghniya bika an ghairika, dan jadikanlah kami semuanya orang-orang kaya yang tidak membutuhkan kepada siapapun kecuali kepadamu saja. Sebab bagaimanapun juga ketika kita masih membutuhkan orang lain, hidup kita nggak nyaman kok. Ya, ketika engkau sudah mampu melepaskan ketergantungan dari siapapun, baru engkau merasa nyaman hidup ini. Sekalipun kepada mitoha ya. Iya. Nabbihna minal ghaflati anka,
Tegurlah kami ketika kami sedang dalam keadaan lalai. Tegurlah kami. Apa itu? Aridna bita'atika wa munajatika, dan berilah kami semangat untuk menjalani ketaatan kepadamu dan bermunajat kepadamu. Ladzi qulubana wa asrarana biqurbika, berilah kenyamanan di hati kami dan palung hati kami ketika dekat bersamamu. Mangga kade mangga. Ahil bainana, bukan ahala ya, ahil, lihala yahulu, menghalangi, hailun menghalang, ahilna, halangilah kami. Ahilna bainana wa baina ma'asina, bentengilah, berilah jarak pemisah antara kami dan kemaksiatan kami. Diberi jarak yang jauh antara kami dengan kemaksiatan. Ya, nantinya begini aja lah. Ketika Allah mengabulkan doa seperti ini, nanti kamu pandai menjaga jarak, itu aja. Dengan sendirinya engkau akan pandai menjaga jarak. Supaya jangan dekat. Ya, tapi kalau kitanya tidak ada keinginan menjaga jarak, ya dekat juga. Ya kan gitu. Artinya kalau kamu tidak ingin melakukan korupsi, jaga jarak. Diangkat jadi bendahara jangan mau. Sebelum pegang duit kan susah. Ya, saya juga sama. Saya tidak merasa orang kuat kok. Ya mungkin kalau yang dipercayakan uangnya 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, ya mungkin saya masih bisa bertahan ya. Insya Allah saya masih bisa jujur kalau uangnya sampai 10 miliar mah. Tapi kalau uangnya 10 triliun saya nggak yakin kok. Percaya nggak Pede? Iya, jadi kekuatan kita juga ada limitnya, ada batasnya gitu. Nah ini mesti diketahui. Potensi kamu itu limitnya sampai di mana. Itulah maka kita jaga jarak. Ketika kita bersahabat dengan seorang perempuan yang biasa di sini, dengan tarkem, dengan tarsikem, dengan narkem, mungkin saya bisa menguasai. Tapi kalau secantik Monica Bellucci, saya nggak yakin. Betul nggak? Iya. Atau paling tidak seperti siapa tuh pasangannya Alan Delon tuh? Catherine Deneuve ya, pemain watak hebat. Oke. Kemudian kama ahalta bainas sama'i wal ard, seperti engkau berikan jarak antara langit dan bumi. Berilah kami jarak antara kami dan kemaksiatan seperti kau berikan jarak antara langit dan bumi. Wa qaribna ila ta'atika kama qarabta baina sawadil aini wa bayadiha, dan dekatkanlah diri kami kepada ketaatan kepadamu seperti engkau dekatkan hitamnya mata dan putihnya mata dan hitamnya kornea mata. Ahil bainana wa baina ma takrahu, dan berilah jarak antara kami dengan apapun yang tidak engkau sukai, yang engkau benci.
kama ahalta baina Yusufa wa Zulaikha fi ma'siyatika, seperti engkau telah memisahkan jarak antara Yusuf dan Zulaikha dalam kemaksiatanmu. Ya, artinya sekalipun Yusuf orang baik sebagai calon nabi, ya ketika tiap hari digoda di rumah tergoda juga kok. Apalagi kamu. Kamu mah kayak kerupuk dibejek. Iyalah. Ya begini biasanya begini. Orang kadang-kadang nggak terasa terseret pelan-pelan tuh. Awalnya ya memang saling mengagumi, awalnya saling mempercayai, awalnya saling kerjasama. Setelah kulina lama-lama akan muncul perasaan-perasaan lain, tidak bisa dihindari. Iya kan? Nah itu kesempatan semacam itu selalu terjadi. Dan ini bukan orang awam, sampai ukuran kiai juga nggak ada urus sama aja. Paham nggak? Iya, hati-hati. Itu aja. Ya kan, preventif lebih baik daripada kuratif. Berhati-hati lebih baik daripada kita kejeblogan gitu. Ya, waspada aja lah. Ini doa segini panjangnya nih. Ada minta rezeki nggak? Minta sehat? Minta pangkat? Minta kemuliaan, minta istri cantik. Itulah permintaan orang-orang saleh seperti itu. Sudah manjalo ke sugi baik. Ya mau kalau doa lagi rezeki. Pada sudah kasih doa ya rojak berapa kali itu? 308 kali ya. Nggak tahu dibaca nggak tuh? Iya. Jadi ya artinya bahwa sekali lagi bahwa katanya kan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah saripatinya ibadah atau otaknya ibadah. Tetapi ketika santri saya menanyakan kepada saya, Buya semua orang dikasih doa semua, tapi kami nggak pernah lihat Buya minta rezeki, minta sehat. Kok malah kalau doa nggak kedengaran lagi ya? Iya, nggak kedengaran ya? Pernah dengar saya doa? Enggak. Saya bilang ya, kalau saya mah minta apa sama majikanku yang dia sudah tahu semua kebutuhanku kok. Yang penting aku melaksanakan tugas itu saja. Apa yang kubutuhkan dia sudah tahu. Kalau saya minta akan kebutuhanku, itu sama dengan menuduh dia tidak tahu kok. Paham nggak? Oke. Lalu bertanya, tapi kan kita kan disuruh berdoa, udhu'uni, berarti kan wajib. Iya, berdoa. Nah itulah seperti ini doanya. Doanya seperti ini. Paham nggak? Doanya seperti ini. Kalau kamu sakit, berdoa nggak? Minta apa? Minta sehat. Kenapa Abu Hasan Asyaduli ketika sakit dia nggak minta sembuh kok? Sampai teman-teman sesama para walinya menanya, kami doakan, kami datang dari jauh-jauh ke sini untuk mendoakan kamu supaya sehat. Kamunya kok diem aja, nggak amin, kayak nggak terima kasih, diem aja. Jawabannya apa? Kamu disuruh siapa mendoakan saya? Lalu ditanya lagi, apakah engkau tidak mau sembuh? Enggak. Jadi kamu sakit? Enggak juga. Maunya apa? Ya terserah Allah aja. Paham? Ya artinya begini. Aku merasa bahagia ketika engkau ada di sampingku pada saat aku membutuhkan kamu.
dengar dulu. Aku sangat bahagia sekali ketika engkau berada di sampingku ketika aku membutuhkan kamu. Tapi yang paling hebat adalah ketika engkau ada di sini tanpa aku harus memproklamirkan keinginanku bahwa aku membutuhkan kamu. Paham boleh? Iya. Ya kalau datang ngundang mah biasa namanya. Ya kan gitu. Jadi artinya bahwa mereka memintanya itulah seperti inilah. Jadi ujung-ujungnya saya mau nanya nih, orang Cina yang kaya-kaya minta doa rezeki nggak sama Allah? Howard Yuk yang punya kilang minyak 50 itu pernah minta rezeki sama Allah? Onassis, Adnan Khashoggi, enggak kan? Haji Siap yang berbusa-busa tuh nggak kaya-kaya juga, begitu panen diintel melawan padinya. Aduh, berapa ton dihitung dari jawaban tuh, menghitung padinya Haji Siap ini lawan mana? Iya, menghitung kira-kira berapa ton padinya. Iya, ya itulah kira semacam itu ya. Jadi maksud saya ingin mengatakan begini, kalau doa yang panjang-panjang sampai berjam-jam tuh, itu namanya munajat namanya. Kalau doa mah to the point, ayyama tad'u falillahil asmaul husna. Minta rezeki ya Razak, sudah paham Allah juga. Pengen dapat jabatan ya Wahhab, pengen dicintai ya Wadud, pengen disayang ya Rahman ya Rahim. Iya kan? Pengen berwibawa ya Muhaimin ya Jabbar, kan begitu. Nah, ketika ada orang berdoa berjam-jam sampai tangan saya capek, amin ya. Ternyata doa kunut dibaca, doa akasa, salawat narjo dibaca setengah jam. Ujung-ujungnya mereka minta apa ya? Itu namanya lagi pamer doa. Ya, jadi yang panjang-panjang itu namanya munajat. Munajat itu bahasa Indonesia apa ya? Curhat lah. Iya, curhat pada Allah. Gitu maksudnya. Kalau demam itu the point aja lah. Kalau kamu pengen kawin gimana doanya? Gampang, pengen kawin. Iya kan? Kalau pengen sugih ya pengen sugih itu aja, cepat aja kok. Sebab di dalam Al-Quran sendiri doa-doanya para nabi, para rasul semuanya to the point kok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ada lagi doa punya anak, Rabbi habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Ya. Semuanya singkat. Wa qala radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Zubu nufusakum wa ahwiyatakum wa tiba'akum bis-saumid daim." Leburlah nafsumu, hawa nafsumu, dan watak kebiasaanmu dengan berpuasa daim, saum daim, puasa daim, artinya puasa yang terus menerus. Sebab untuk mengendalikan hawa nafsu ini paling efektif dengan puasa kok. Tetapi juga tergantung usianya ya. Ya kalau sekarang mah efektif, bapak-bapak mah udah efektif puasa itu mengendalikan nafsu ini. Tapi pada saat-saat kita sedang usia masa usia pubertas, puasa nggak mempan. Iya, masih kurang. Ditambah olahraga, betul nggak? Ditambah kegiatan yang lain, baca buku sebanyak-banyaknya. Puasa saja masih belum mempan kalau masa kita sedang usia masa puber, masa usia ya 15, 16 sampai 21 itu
sedang di tengah di puncak pubernya ya, itu kan tidak kurang efektif. Ditambah olahraga, tambah baca buku dan segala macam kegiatan. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian wassalati daim, salat daim. Wasabr daim, dan kesabaran yang daim. Selalu bersabar. Iya. Ista'inu bisabri wassalat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyain. Bersabar dan berdoa. Ista'inu, mintalah pertolongan kepada Tuhanmu bisabri wassalat, dengan sabar dan berdoa. Wassalati, dan as-salat ad-doa. Iya. Idza sahha lil 'abdi zawabanu nafsi, zawaban ya. Pak Ahmad, zawaban bukan zuban ya, zawaban. Semua fi'il yang menunjukkan kata kerja, yang menunjukkan gerak, bergeser, berjalan, melangkah, itu masdarnya wazannya fa'alan. Zaba yadubu zawaban. Saro yasri saroyan. Ghala yagli ghalayan. Paham? Ya. Apabila seorang hamba sudah betul-betul melebur nafsunya dan hawa nafsunya dan watak tabiatnya, baqiya huwa wa maulahu bila zahmatin, maka dia akan bersama majikannya tanpa ada gangguan sedikit pun. Baqiya qalban wa sirran wa maulan wa maula si'atin bila dhiqi afiyatin wa bila saqamin. Nanti akan menjadi hati yang lapang tanpa ada rasa sesak napas, kesempitan, dan merasa sehat walafiat, tanpa ada rasa sakit bila saqamin. Kunu uqala, jadilah engkau orang-orang yang cerdas, yang pandai berpikir, atau yang berakal sehat, kata Rocky Gerung. Wa ta'allamu wa'malu wa akhlisu, banyak belajar, banyak beramal, dan tuluskan hatimu. Ya gulamu, wahai anakku, ta'alam minal khalqi, belajarlah kamu kepada sesama makhluk, belajarlah kepada sesama, kepada gurumu, kepada temanmu, belajar. Tsumma minal khaliq, baru setelah itu baru kamu belajar dari Tuhanmu. Belajar aja dulu dengan orang sekitar kamu. Jangan masa belajar nahu sama Allah, ya mam saya aja dulu. Ya kan gitu. Nah kalau iya dong. Ya sekarang gini, Haji Syihab cuma nanya, kalau ada orang tidak paham tentang balaghah, tentang nahu sorof, ya kan gitu, tentang arud qafiyah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, bisa bertanya kepada saya kan, betul nggak? Nah kalau saya nggak paham, nanya sama siapa? Kalau Anda tidak paham tentang linguistik, nanya sama saya. Kalau saya nggak paham, nanya sama siapa? Kesulitan bagi saya kalau tanya lagi. Terus yang jadi masalah gimana? Ada yang bertanya, Allah bisa ditanya tak? Jadi selama ini kau kira Allah nggak bisa ditanya gitu? Nanti jawabannya gimana sih? Jadi selama ini mereka yakin Allah ada, tapi nggak jelas. Kalau ada kan boleh ditanya. Kalau ada kan bisa menjawab. Ya kenapa mereka mau tanyakan? Tidak bersalah. Hanya saja ini juga manusia karena salah perangsa. Bertanya sama Allah tuh dalam bahasa fikihnya namanya istikharah. Ya kan?
Tetapi istikharah ini hanya dipakai satu kali ketika akan mencari jodoh. Betul nggak? Ada nggak di sini orang yang bikin rumah istikharah dulu? Nanam sabrang istikharah dulu, ada nggak? Nanam sembaka istikharah dulu, ada nggak? Nggak ada. Istikharah itu hanya dipakai ketika orang itu sedang mencari jodoh. Jadi istikharah itu adalah pertanyaan kepada Tuhan tentang jodoh. Itu yang artinya. Padahal istikharah itu apa saja. Kan gitu. Nah, lalu cara-cara istikharah ya saya kira metodenya terlalu banyak sekali ya. Dengan ada, tapi ya kalau yang paling populer mah biasanya dengan sholat ya. Namanya sholat apa? Sholat istikharah. Berapa rakaat tuh? Allahumma inni astakhiruka. Oke. Kemudian istikharah itu apa sih maknanya bahasa Indonesianya istikharah itu? Istikharah itu asal katanya dari khairun. Ini Kang Haji khairan nih. Ini khairun itu khairan sama kan? Khairan sama ya. Itu ala hasbi mahali i'rabihi. Iya. Nah, ketika diikutkan wazan istaf'ala menjadi istakhyara. Kemudian iya-nya diganti dengan alif. Sebelum diganti harokatnya nuqilat harakatul ya ila ma qablaha tsumma ubdilatil ya'u alifan fasara istakhara. Menjadi istikharah itu artinya bertanya kepada Allah mana yang lebih baik. Oke, itu aja.